ayah itu dalam mendidik yang sangat terasa penuh kasih sayang. Ya di antaranya padahal beliau ngajar di situ di SD itu, Abi nakal dan manja, kemudian tidak naik kelas. Orang tua itu ada yang dicintai oleh anaknya, ada yang disegani, ada yang ditakuti gitu ya. Apa dipika cinta, dipika isin, dipika siun gitu. Nah, alhamdulillah bukan karena sudah meninggal dipuji oleh Abi itu, tapi memang gitu, dirasakan. Ya salah satunya tidak pernah ketika Abi ngadat mau ikut ya ngambek, mau ikut nyabah, ikut pergi ke kota Cianjur gitu. Abi ngamuk luar biasa gitu. Itu beliau tidak marah, mengelus-elus saja, masih terasa megang kepala. Nanti juga kalau sudah pinter, sudah berilmu, bisa pergi kemana-mana saja. Dengan doa itu, alhamdulillah, terinspirasi ketika Abi disuruh beli minyak tanah. Ada tidak mau. Karena sedang main bola bersama teman-teman Santi Ayah ya, Santi Kalong namanya, yang hanya malamnya saja. Sebelumnya itu sudah kumpul dari sejak asar itu main bola di depan masjid itu. Nah, yang disuruh itu Abi. Ada Santi banyak, tidak menyuruh kepada yang lain, menyuruh kepada Abi. Kemudian Abi ada tidak mau. Beliau itu jadi mau nangis. Kata beliau tuh ya, Abi manggilnya ayah AA. Biar AA saja pergi sendiri. Kelihatan sampai sekarang beliau membawa botol bir namanya pergi karena ayah ini manggilnya AA. Karena AA ingin terang beneran di alam kubur. Itu tidak ngerti ya. Anak Abi boleh tidak masuk sekolah. Abi deh pernah menerima gratifikasi ya. Gratifikasi. Oh, kenapa? Untuk apa itu? Itu ya untuk Abi dikucilkan di situ. Dikucilkan. Dan kalau tidak salah tidak kurang dari 5 tahun terus diteror lewat telepon. Diteror? Oleh siapa? Ya, tidak tahu yang teror. Dan Abi suka ke ruang kerja ya, karena kalau kedengaran si Umi bisa ngedar si Umi, sembunyi aja gitu dari telepon gitu. Dan isi terornya apa? Isi terornya? Oh, banyak macam, ada yang di antaranya yang ingat terakhir akan dibakar rumah. Pertama 3 bulan pertama itu tidak bisa ngomong. Ya biasanya di pesantren, ya kebiasaan pesantren. Ini di situ banyak yang tidak paham undang-undang segala macamnya. Dan yakul khairan awliyasmu tidak bisa, yakul khairan itu belum bisa. Maksudnya diam ya nyari sampai 3 bulan. Tapi ingat deh, namanya parlemen itu ngomong, pekerjaan parlemen itu ngomong kan. Membuat undang-undang itu ngomong gitu, tidak bisa dengan hati. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini, sosok inspiratif hadir kembali dalam ruang inspirasi. Sosok bersahaja sebagai seorang guru, seorang ayah, dan seorang suami. Waktu tak melekangkan kiprahnya dalam dakwah. Hingga kini, beliau terus menebar ilmu, menyampaikan mutiara-mutiara nasihat bagi orang-orang di sekitarnya. Perjalanan kehidupannya sangat inspiratif, hingga mengantarkan beliau seperti saat ini. Mari kita gali inspirasinya
bersama guru kita, Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi, atau akrab disapa Abi Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat MK, jumpa lagi di podcast Ruang Inspirasi. Hari ini kita kembali akan menggali inspirasi dari satu sosok sahabat MK yang mungkin tadi sudah disimak juga ya di awal di video bumper. Beliau ini sosok inspiratif sahabat MK. Beliau seorang dai, beliau juga membersamai MK FM ya, bersiaran. Mungkin dari awal sudah ada MK FM, Abi sudah membersamai juga sahabat MK. Kita akan gali inspirasinya karena banyak sekali inspirasi yang tentu mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam kehidupan kita. Pengalaman beliau yang luar biasa sahabat MK ini mudah-mudahan kita bisa tapaki juga inspirasi-inspirasi kebaikannya. Narasumbernya sudah bersama dengan kita di hari ini sahabat MK. Beliau adalah Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi atau akrab disapa dengan Abi Jalal. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Abi ya? Alhamdulillah, sejak sebelum MKMM ketika dia umat. Radio Umat dulu Abi sudah siaran ya? Ya. Masya Allah. Itu tahun berapa Abi? 9? Lupa lagi tahun itu. Lupa lagi ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Abi ini saksi hidup juga ya perjalanan KFM. Masya Allah. Semangat untuk terus berdakwah juga ya. Mudah-mudahan sampai di surga Firdaus. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersama sahabat MK semuanya. Masya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga penasaran Abi, sosok Abi yang kami kenal gitu ya, senantiasa concern berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu untuk kita di radio gitu ya. Setiap pekan kita bisa simak kebersamaan dengan Abi. Perjalanan kehidupan Abi juga sedikit-sedikit kalau saya pribadi sempat menyimak juga dari Abi, sempat cerita gitu ya. Tetapi tentu mudah-mudahan di hari ini dalam perbincangan kita hari ini Abi ingin juga mengenali Abi lebih dalam, tidak tahu Abi? Ya, mangga. Ya, alhamdulillah. Jadi Abi ini berapa bersaudara Abi? Izin. Jumlahnya yang lahir ke dunia Iya. dari ayahanda Allahumma gfirlahu Acep Ahmad Syatibi rahimahullah itu 12. 12 Tapi bersaudara. yang Masya Allah. pernah Abi tahu 9. Yang 1 masih kecil, Abi masih di SD, sudah mendahului Oh iya. meninggal dunia. Nah, kemudian yang lama hidup 8, tapi sekarang tinggal 6. Sekarang 6. 2 bulan yang lalu sudah pergi mendahului. Kakanda, jadi Abi sekarang tertua gitu ya. Abi putra paling tua berarti? Yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Oh, Masya Allah. Kakak sudah lebih dulu, ya 2 bulan yang lalu itu meninggal. Oh, Masya Allah. Baik. Jadi 12 bersaudara, saat ini alhamdulillah masih bersama-sama 6 bersaudara. Ya. Abi, Abi paling putra paling sepuh ya, paling tua ya di antara saudara-saudara kandung Abi, alhamdulillah. Menarik juga untuk izin menggali cerita barangkali Abi ya. Abi di masa kecil bagaimana kebersamaan dengan orang tua, mungkin ada momen-momen tertentu yang Abi masih ingat dengan orang tua ketika Abi masih kecil. Ya, mungkin yang akan disampaikan yang baiknya aja ya. Mudah-mudahan diikuti, ada yang mengikuti gitu. Amin. Kalau yang jeleknya, mudah-mudahan Abi bisa memperbaiki gitu. Amin. Ya. Karena mungkin yang mewawancara juga akan pergi kalau Abi menceritakan yang jeleknya. Dan kenapa digali? Ya karena seperti yang terinspirasi dari Agim, karena disembunyikan kejelekannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, silakan. Terima kasih kepercayaannya dan penghormatannya dengan akan digali. Alhamdulillah. Jadi Abi ini asli orang Bandung, Bi, atau dari Cianjur. Cianjur. Tempatnya di kampung apa, Bi? Di kampung dulu lahirnya di kampung Cibitung, Desa Pasir Muning,
tapi sudah pengembangan sekarang menjadi Tegacaan, Desa Sukamaju, ya. Waktu lahir di Kampung Cibitung, kemudian ketika SD kelas 6 pindah ke Tegacaan. Masih desa itu, Desa Sukamaju. Masih satu desa. Ada pemekaran, Pasir Munding jadi ganti. Jadi dilebur Pasir Mundingnya jadi Sukamaju dan Sukaraharja. Baik. Cibeber Cianjur. Cibeber Cianjur, ya. Alhamdulillah. Jawa Barat, Indonesia. Iya, Jawa Barat ya, Abi. Masa kecil Abi dihabiskan di Cianjur, Abi? Ya. Sampai usia? Sampai tahun 79. 79. Udah lahir belum? Belum, Abi. Masih di alam ruh ya. Baik. Dari kecil Abi mengemban pendidikan di sekolah biasa? Paling utamanya dari orang tua. Masuk SR ya. Tahun 61. 62-nya kelas 2 SD. Jadi SD gitu. Ya BSR masuknya. 7 tahun. Karena 1 tahunnya di kelas 5 tidak naik kelas gitu. Pernah tidak naik kelas karena nakal. Nakal dan manja. Itu di SD ya. Lanjut pendidikan ke PGA. Pendidikan guru agama. Ya kalau sekarang mungkin kejuruan ya. Kejuruan, tapi kejuruan agama. Itu masih di Cianjur atau sudah? Di Cibeber dulu 4 tahunnya, dulu PGA itu 4 tahun dan 6 tahun. Yang 6 tahunnya 2 tahun lagi gitu. Iya. PGA P dan PGA A jadi 6 tahun. 6 tahun. PGA P 4 tahun, PGA A-nya 2 tahun. Juga disebut PGA 6 tahun. Baik. Itu Abi yang berminat, muncul minatnya dalam diri Abi atau memang ada dorongan dari orang tua seperti Abi? Gambaran dari orang tua dan akhirnya minat masuk PGA dan belum banyak kenal itu selain PGA karena qadarullahnya ayahanda guru agama di SD negeri yang Abi sekolah di situ. Ayah jadi guru agamanya, Abi SD-nya tidak naik kelas 5 itu karena manjanya. Iya. Berarti karena tadi kan 12 bersaudara ya awalnya. Itu pada saat bersekolah mungkin bersama-sama juga ya? Yang 8 orang yang karena yang kakak 2 kakak itu dari 2 ibu, tapi bukan poligami, ya tidak poligami. Yang satu karena disuruh cerai oleh ibu, cerai aja qadarullah ya. Kemudian bunda Allahumma ighfirlaha warhamha ketika mau melahirkan adik yang kelima dari 5 bersaudara meninggal, terbawa tidak keluar gitu. Lebih dulu bayi yang di dalam rahim ibu sudah meninggal, kemudian terbawa ke alam barzah adik itu. Jadi lama 4 bersaudara, usia SD itu 4 bersaudara, kemudian tambah lagi 4 dari ibu yang baru. Jadi ibu pertama, kemudian ibu kedua ibu Abi, kemudian ketiga punya 1 meninggal itu, dan itu juga qadarullahnya itu karena ibu nenek ini, nenek Abi, ibunya ayah menyuruh bercerai-cerai lagi. Jadi ayah itu 2 kali taat kepada ibu. Berat ya, mungkin ada sesuatu yang menurut nenek lebih baiknya cerai gitu ya, cerai lagi. Kemudian kepada ibu sambung punya 4 dari sini,
dan dibesarkan oleh Ibu Sambung. Tapi merasa bukan Ibu Sambung karena baik silaturahimnya dari ayah itu, alhamdulillah sampai meninggalnya. Ketika sebelum meninggalnya usia 87 tahun, ibadah hajinya bersama Abi. Masya Allah. Qadarullahnya tidak bersama putranya, bersama Abi juga gitu. Iya. Dibimbing oleh Darut Tauhid juga, masuk ke Darut Tauhid tahun 2018 kalau nggak salah, ya. Alhamdulillah. Baik. 2016 ya. Jadi memang dari 12 bersaudara itu ada yang bersama-sama dengan Abi gitu ya, empat orang ya. Itu di PGA tadi ya? Iya. PGA itu selama 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Itu PGAP dan seluruhnya di Cianjur? Di Cianjur. Dan 2 tahunnya di kota Cianjurnya. Di Warujajar sekarang sudah tidak ada PGA-nya itu. Gedungnya sudah tidak ada juga. Iya. Atau sudah rubah, bukan mungkin sekolah lagi. Iya, berubah nama mungkin ya. Iya. Itu PGA itu berarti seperti mungkin kalau kita kenal sekarang seperti pondok pesantren seperti apa? Enggak, sekolah formal ya. Formal. Pesantrennya di pesantren lain. Pesantren Al-Insyirah pimpinan Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli rahimahullah. Sekolah ke PGA. Jadi Abi bersekolah formal di PGA, sembari juga Abi mondok gitu Abi, pesantren. Jadi ada 2 kegiatan seperti itu, gimana Abi ikutnya? Itu kan ngajinya itu siangnya hanya subuh sebelum pergi sekolah. Dan asar. Kalau siang jam sekolah di sekolah adanya. Sekolah ada ya di sekolah. Baik. Itu perjalanan Abi di Cianjur. Lantas kemudian Abi hijrah ke Bandung itu mulai tahun berapa, Abi? Nah, pertama dari Cianjur tahun 79. Karena dibawa oleh guru. Abi itu berguru di Cianjur itu di pesantren Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli rahimahullah. Kemudian hari-hari tertentu suka ngaji ke Mama Abdullah bin Nuh rahimahullah, dan Bapak Kiai Haji Abdullah Apandi. Nah, oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Apandi yang keduanya dari Mama Abdullah bin Nuh, asistennya. Karena beliau bertugas di pesantren Sumur Bandung. Nah, Abi dulu pernah kursus bahasa Arab di Al-I'anah dan di tempat lain juga. Gurunya Ustaz Abdullah Apandi itu ada 20 orang, tinggal 7 orang, tinggal 1 orang. Udah 7 orang dibawa ke rumahnya Bapak Kiai Haji Abdullah Apandi rahimahullah itu. Nah, akhirnya tinggal 1. Kalau tinggal 1 jadi Abi paling pinter, kan tinggal 1. Nah, ketika Ustaz Abdullah Apandi diminta oleh pesantren Sumur Bandung untuk penerus jadi guru di sana, jadi karena Abi terpinter ya dibawa ke sana karena tinggal satu-satunya gitu. Dibawa ke Bandung? Dibawa ke pesantren Sumur Bandung, Cililin. Itu sejak 79 sampai 94. 78 sampai 94. 78 sampai 94. Masya Allah, Abi masih sangat ingat ya, bagaimana perjalanan kehidupan Abi yang Masya Allah tadi dimulai dari lahir di Cianjur Abi ya, besar di Cianjur, kemudian mulai hijrah ke Bandung, ke Cililin ya, ke pesantren. Itu ada lupa lagi 78 sampai 93. Iya. Bukan 94, 93. 93 itu. 93 akhir. Iya. Itu bersama-sama juga dengan saudara-saudara Abi juga kan? Enggak, sendirian. Sendirian ya? Saudara-saudara sudah lebih dulu di Bandung gitu. Iya. Tinggal Abi sendirian yang belum ke Bandung
tapi di Kabupaten Bandungnya. Iya. Baik. Itu posisi orang tua masih di Cianjur, Abi ya? Masih di Cianjur. Di Cianjur ya. Ayah itu meninggalnya tahun 95. Tapi ibu waktu kelas 5 SD, belum masuk SD, usia 5 tahun meninggalnya ibu kandung. Oh. Belum masuk SR. Pas pada saat Abi usia 5 tahun. Ibu Kurang apa? lebih 5 tahun. Karena belum masuk SR. Iya. Perjalanan di Bandung, Abi, setelah tadi masuk ke pesantren yang di Sumur Bandung itu, Iya. yang di Cililin, itu dari cerita di pesantren itu, apa yang kemudian mengantarkan Abi? Barangkali di sana ada cerita-cerita yang membuat Abi kemudian awal mulanya mulai berdakwah di masyarakat itu seperti apa di pesantren itu? Nah, sejak pesantren juga, sejak di pesantren, Abi sudah ditugas oleh guru itu, oleh Pak Kiai itu untuk ngisi pengajian-pengajian. Kalau tidak salah, pengajian rutin yang diserahkan ke Abi itu di Cianjur ada 2 ya. Itu pengajian ibu-ibu ya. Nah, kemudian ngisi kursus juga dan bertitel WA, wakil ajengan gitu. Itu karena jadi lurah santri. Kalau di sekolah OSIS ya, di situ rumah lurah santri, KS keluarga santri, kemudian dipimpin itu oleh lurah santri. Lurah santri ya. Itu lurah santri itu dipilihnya ditentukan oleh ajengan, tidak dipilih oleh santri, ditunjuk aja karena yang sudah bisa jadi wakil, jadi pengetahuannya sudah dipercaya harus ngajar. Jadi ngajar itu sejak 1 tahun pertama ya langsung ditugas dan oleh Pak Kiai itu gratis ya makan itu. Jadi seolah gajinya itu diberi makan, nggak usah bawa makan, bawa bekal dari rumah. Iya. Itu usia berapa? Berarti Abi pada saat itu awal mulai aktif berdakwah. Ya, usia tahun 20, mulai 20 tahunan. Mulai 20 tahun. Bahkan kalau ngajar usia 16 tahun masih di PGAP juga, sudah SLTP. Ingat itu karena ayah jadi guru agama di sekolah dasar Islam, disebut ibtidaiyah. Kekurangan guru, Abi suka ngajar. Usia 16 tahun, ingat 16 tahun sudah mulai aktif mengajar juga. Dan kadang-kadang ngisi pengajian gitu. Ngisi pengajian juga. Dan sudah itu nama mendampingi ayah terus ya. Iya. Baik. Itu kalau kakak-kakak tadi kan sudah lebih dulu ya, Abi ya, di Bandung. Sempat mendengar cerita adik juga lebih dulu. Adik juga ya. Sempat mendengar cerita juga dari Abi bahwa alhamdulillah saudara-saudara kandung Abi yang 6 saat ini semuanya Ustadz Abi, betul? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mungkin ada inspirasi Abi dari bagaimana pola pengasuhan yang disampaikan oleh orang tua Abi sehingga bisa sukses mengantarkan anak-anak menjadi Ustadz gitu, semuanya. Ayah itu dalam mendidik yang sangat terasa penuh kasih sayang. Ya, di antaranya belum pernah dipukul Abi oleh ayah itu. Dipukul oleh orang lain. Dan di antaranya seperti padahal beliau ngajar di situ di SD itu, Abi nakal dan manja, kemudian tidak naik kelas, senyum aja, tidak apa-apa, nggak apa-apa, tidak dimarahi, tidak naik kelas, bukan kamu bodoh, tapi sedikit nakal dan manja-manja, dan masih lama sekolah lagi aja, nggak apa-apa. Dan dengan rayuan itu nanti juga
bisa paling pinter, ya, alhamdulillah ternyata itu doa paling utama dari beliau. Dan terasa kesimpulan Abi, ayah itu orang tua yang dicintai ya. Menurut penglihatan Abi setelah jadi guru sekarang, orang tua itu ada yang dicintai oleh anaknya, ada yang disegani, ada yang ditakuti gitu ya. Oh iya. Apa dipika cinta, dipika isin, dipika siun gitu. Nah, alhamdulillah bukan karena sudah meninggal dipuji oleh Abi itu, tapi memang gitu, dirasakan. Ya, salah satunya tidak pernah dipukul. Nah, di antaranya ketika Abi ngadat mau ikut ya, ngambek, mau ikut nyabah, ikut pergi ke kota Cianjur gitu. Abi ngamuk luar biasa gitu. Itu beliau tidak marah, mengelus-elus saja, masih terasa megang kepala. Nanti juga kalau sudah pinter, sudah berilmu, bisa pergi kemana-mana saja. Dengan doa itu, alhamdulillah, Abi sudah keliling dunia sekarang. Tinggal Amerika yang belum itu. Semuanya di Eropa sudah 1 bulan mulai Mapag Ramadan, Rahim Ramadan sampai khutbah Idul Fitri di sana. Kemudian di Afrika 2 kali seminggu mungkin. Di Australia 3 minggu gitu. Dalam rangka dakwah juga gitu ya. Itu dari doa ayah. Paling utama doa ayah, kemudian doa guru ya. Jadi sosok ayah ini di mata Abi orang yang sangat lemah lembut. Lemah lembut tidak. Kasus saya padahal manja, Abi paling manja, paling nakal manja lagi. Baik. Bangkit lebih bangkit setelah itu. Sehingga itu jadi kunci ya mengantarkan putra putri dan saudara-saudara kandung Abi juga ya saat ini, Masya Allah, ditakdirkan oleh Allah. Dan ada lagi ya terinspirasi ketika Abi disuruh beli minyak tanah, ada tidak mau, karena sedang main bola sama teman-teman Santi ayah ya, Santi Kalong namanya, yang hanya malamnya saja, sebelumnya itu sudah kumpul dari sejak asar itu main bola di depan masjid itu. Nah, yang disuruh itu Abi, karena Santi banyak, tidak menyuruh kepada yang lain, menyuruh kepada Abi. Kemudian Abi ada tidak mau. Beliau itu jadi mau nangis. Kata beliau tuh, gak apa-apa, tidak mau, biar Abi manggilnya ayah ke ayah AA, biar AA saja pergi sendiri. Kelihatan sampai sekarang beliau membawa botol bir namanya, pergi karena ayah ini manggilnya AA, karena AA ini ingin terang beneran di alam kubur. Itu tidak ngerti Abi. Waktu itu saya ngerti, tapi diam aja. Kok tidak ada hubungannya? Ingin minyak tanah untuk lampu di masjid, ingin terang di alam kubur, tidak ngerti. Tapi sekarang ngertinya, sambil mendoakan, Rabbi pilih wali wadaya, karena jasanya begitu, tidak marah, gitu. Sudah ngadat. Tapi dengan doanya saya boleh mendoakan pergi. Sehingga ini jadi wasilah ya, bagaimana Allah mengantarkan putra-putra dari Allah. Itu menanamkan tauhid itu begitu, dibawa kepada alam kubur, tidak ngerti. Terus pernah lagi ayat tuh Abi, ya itu karena manjata dan akal, disuruh cuci piring oleh mama, itu gelas itu pecah gitu ya, jatuh. Nah, ayah tuh innalillahi, medok gitu, innalillahi, tidak marah, tidak. Kemudian gak apa-apa, beresan aja, gitu. Ya, itu wasilah ya, kasih sayang mengantarkan putra-putra dari, dan kepada semuanya juga semuanya, gitu, tidak habis saja.
Justru mungkin lebih karena bager-bager yang lain. Abi paling nakal. Ngaku bukan dibuat-buat, itu paling nakal. Salah satu buktinya tidak naik kelas itu karena nakal. Baik. Abi, singkat cerita mungkin Abi pada saat ke Bandung, bagaimana cerita awal Abi kemudian berdakwahnya bersama-sama, dibersamai dengan pasangan pada saat itu, ceritanya kemudian bisa menemukan jodoh seperti apa Abi? Itu modal utama dan yang menjadi dorongan itu ketika mau pesantren, jadi kumpulkan keluarga. Yang pertama pesantren itu Abi, karena kakak ya sudah pesantren tidak lama dan sudah nikah, Abi dikumpulkan dan diamanatkan. Paling utamanya di pesantren itu harus taat ke guru. Bagaimanapun ngerti tidak ngerti harus taat kepada guru. Nah, pernah bingung karena punya 2 guru itu yang ketika itu ada hubungan. Abis sudah nikah masih pesantren. Nah, ketika mau nikah juga sekaligus saja diceritakan mau nikah ya. Ketika mau nikah itu kepada ayah di sebelum pindah ke Bandung, sebelum pindah ke Cililin. Mau nikah senyum-senyum aja begitu. Gak apa-apa nih, tapi belum selesai sama pesantren dulu. Istri masih belajar di sini. Seminggu sekali aja ke sini. Terus aja pesantren. Ternyata alhamdulillah jadi semangat supaya cepat selesai ngaji. Nah, udah gitu gurunya juga karena harus ngawuruk di sana, harus ngajar jadi wakil. Yang satu lagi Abi belajar ya ke Ustaz Abdul Afandi itu. Nah, ketika sedikit sakit di rumah, lebih dari hari-hari biasanya, suka 1 minggu 1 kali, 1 hari paling dari rumah atau 2 malam gitu. Ini lebih sampai 1 minggu tidak pulang-pulang. Dan belum ada WA kan, tidak ada SMS dulu. Belum ada juga, HP-nya itu belum ada. Tahun 77 ketika itu. 77 akhir. Nah, ketika itu pulang ke ini, ada amanat harus datang ke Kiai Haji Abdul Afandi. Begitu datang, kontak dengan bahasa Arab, hanya isi nama, kamu harus jadi guru di Sumur Bandung. Udah jangan bertanya lagi. Bingung gitu. Karena kata guru Bapak Kiai Haji Ahmad Pudoli, harus tetap harus wakil, jadi wakil. Mana harus ikuti. Ini tidak bisa bertanya lagi. Diamatnya. Kata ayah harus taat ke guru. Gurunya beda menyuruhnya. Dua-duanya guru yang menyuruh. Akhirnya pulang aja ke pesantren. Kemudian diam aja. Kebingungan. Ada apa aja kata ajengan Pudoli rahimahullah. Begini disampaikan sambil nangis itu. Disuruh ke situ. Iya, silahkan aja, udah musyawarah. Ternyata beliau 2 itu sudah merencanakan. Jadi itu tidak menyuruh langsung ke Abi, tapi 2 dulu itu diminta dulu. Bapak Kiai Abdul Afandi itu meminta dulu ke guru pesantren Abi. Alhamdulillah, iya harus taat. Kalau ayah harus taat ke guru. Akhirnya pergi ke sini ke sini. Itu si Umi sedang hamil pertama, itu sedang hamil besar 9 bulan. Kata ayah, apa-apa di sini aja. Iya aja ke sana, nggak usah sumpah, nggak usah bingung-bingung, tinggalkan aja. Ke sini aja ke Sumur Bandung. Itu waktu itu
guru pertama Abi ngajar di kelas 1 2 SMP ya, belum SMP. Ya. Nah, yang penasehatnya Mama Abdullah bin Nuh rahimahullah itu. Mama Abdullah bin Nuh itu ya kalau itu sudah termasuk ya, nggak usah diceritakan itu. Ya. Almarhum Bayu Arabnya yang sudah terkenal mah nggak usah dikenalkan lagi, jadi tidak kenal. Ya. Nah, ulama Cianjur terbesar gitu, yang setahu Abi. Nah, udah gitu di sini teh sedang di Sumur Bandung tahun 94 yang penasehatnya di Miftahul Khair, nah, minta guru pesantren Miftahul Khair, ya. itu Bagus Ismail Dago ya. Iya. Di sana itu minta guru pesantren mahasiswa ke BKSPP. BKSPP itu Badan Kerja Sama Pondok Pesantren. Tidak cerita dia itu. Ya. Datang kepada Abi dan minta supaya ngajar di santri mahasiswa. Iya. Sudah itu teh Itu aneh gitu. Kenapa kamu dari baru kenal aja, kenapa minta kepada saya dulu, mahasiswa Unpad? Iya. Jawabannya itu, saya sudah datang ke BKSPP bekerja sama pondok pesantren se-Indonesia itu. Asalnya sejauh barat kemudian se-Indonesia. Yang pimpinannya Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar rahimahullah. Tahun 75 Abi penataran bahasa Arab ya, kelewat itu, jadi waktu di Pak Haji Gozal Ahmad Fudoli rahimahullah itu di sana jadi utusan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang dibekalinya juga oleh anggota DPRD Cianjur itu, bekalnya ke situ. Di situ di Bogor. Nah, jadi alumni Abi alumni tahun 95 dan 97 itu alumni BKSPP Darul Falah namanya. Ketika pesantren di Cianjur jadi utusan daurah bahasa Arab, penataran bahasa Arab 3 bulan dan 2 bulan di Darul Falah Ciampea Bogor. Yang BKSPP itu pimpinannya Bapak Haji Abdullah bin Nuh. Nah, jadi yang pakai Soleh Iskandar itu dari mahasiswa yang pesantren Miftahul Khair itu minta guru agama, guru pesantren lagi. Dan rujuk itu ke Abi. Jadi ketika datang nih, kenapa kepada saya banyak itu, dan disuruh tidak di situ. Akhirnya seminggu sekali aja, siangnya saja, malamnya saja, siangnya di situ gitu aja, sekitar 1 tahun begitu. Gitu Bagus jadi Ismail. magang Sumur Bandung dengan Bagus Ismail. Nah, sudah begitu, sudah sekitar 2 tahun, begitu bolak-balik. Tidak tahu pesantren mahasiswa siapa pimpinannya, tidak tahu. Nah, suatu hari Bapak diminta cenah oleh Pak Haji Umar datang ke rumahnya. Kenapa? Ada apa? Yang gitu saja, yang disuruh datang. Begitu datang, ternyata ada 2 sesepuh yang wakaf gitu. Kesimpulan dari obrolan itu, silahkan yang pindah aja ke situ, menempati rumah di situ. Belum ada rumah tapi itu dulu lokal aja, pindah. Jawab deh,
punten saya mah masih anak-anak usia 40 tahun. Iya. Karena tidak tahu yang benar yang harus bagaimana. Silakan Bapak musyawarah aja dengan sesepuh di itu. Iya. Kelihatan mah tidak ya, hanya datang abring para sesepuh itu, sesepuh Miftahul Khair itu, para ketua yayasannya, pengurus yayasan sudah datang ke situ, ngobrol aja. Kesininya yang datang itu mahasiswa lagi ke ketua yayasan, 5 mahasiswa dari ITB, dari Unpad, meminta Abi. Iya. Sudah begitu, karena ceritanya panjang, minta malamnya saja, siangnya untuk Bapak aja di sini. Jawaban dari situ, karena mungkin tidak tahu bagaimana bicaranya para mahasiswanya, seolah-olahnya robot itu. Bagus jawabannya itu. Iya. Ya, jangan disepelekan, karena di sini juga digunakan. Iya. Ya, alhamdulillah jadi pindah aja sih. Pindah ke bagus. Itu bagus. Itu kemudian Abi sekarang menetapnya di Cigadung. Dekat lah ya. Masih panjang juga. Masih panjang juga. 10 tahun di situ. Iya. 94 sampai 2004. Iya. 2004 yaitu ke Senayan. Iya. Udah dari Senayan ya membuat rumah di Cigadung. Cigadung saat ini yang ditinggali ya kediaman Abi. Insyaallah. Itu kita Abi kan putra saat ini berapa Abi? 7 ya. Kalau setahu saya putranya 2, putrinya 5 gitu. Oh, putra 2, putri 5 ya. Jadi 7 totalnya. Setahu saya beberapanya ada yang hafizah Abi, ada yang hafizah. Itu bagaimana Abi juga membersamai anak-anak gitu ya. Apakah terinspirasi juga dari pola pengasuhan orang tua Abi dulu sehingga membersamai anak-anak saat ini Insya Allah sukses? Ya, di antara penuh kasih sayang, alhamdulillah, karena Abi juga belum pernah dijewer gitu ya, belum pernah digebuk gitu. Jadi anak 7 tidak ada yang pernah digebuk oleh Abi, berupaya tidak aja. Ngajewer juga pernah mau ngajewer, mau nyentil gitu ya, dicoba nyentil di sendiri, nangis saya juga sendiri, apalagi kepada anak jadi tidak gitu. Tapi pernah memukul santri, pernah lewat ini juga minta maaf kepada santri yang pernah dipukul. Nah, kalau sampai hafidhoh, nama Abi tidak hafid ya. Tapi ya karena kerjasama dengan komunitas teman-teman aja yang hafid gitu, hafidhoh. Jadi kalau dari kacamata syukur mah, alhamdulillah anak yang ke-7 itu sedang skripsi, sedang menyusun. Kalau nggak salah sudah sidang minggu ini. Itu paling utama nasihat dari si Umi. Si Umi pernah melihat nasihat dari lemah lembut, tapi kadang-kadang kasar gitu. Sekalipun tidak mukul, ya kadang-kadang suaranya ngegas gitu ya. Tapi si Umi Masya Allah, di antara yang pernah melihat, bodoh itu menyesal, sakit hati. Bodoh itu jangan seperti Umi. Udah yang bodoh mau Umi aja. Kalian harus pintar. Itu sampai nangis anak-anak. Nasihat si Umi begitu. Dan ya alhamdulillah semuanya hafidhoh semuanya. Hanya hafidnya ada yang 7 gitu. Tapi yang Abi tahu minimalnya 5 juz. Yang 12 ya yang hafidhoh 30 juz 2 itu jadi guru tahfidz sekarang 2. Baik. Pesan apa Abi yang Abi senantiasa pesankan pada putra-putri Abi atau ada benar-benar penting itu disampaikan? Anak Abi boleh tidak masuk sekolah,
tapi wajib pesantren semuanya. Wajib. Wajib ngaji. Sekolah tidak sekolah juga apa-apa. Tapi alhamdulillah jadi satu sekolah semuanya juga. Baik. Menarik, Abi, tadi Abi sempat menyinggung juga Abi pernah ke Senayan. Jadi Abi anggota dewan atau apa? Ya, itu tugas guru juga. Tugas guru juga. Abi belajar, suka ngaji, ya ilmu ini ke sini gitu, terus termasuk ya suka mengkelipingkan koran-koran. Pernah terendus oleh seseorang ustadz, dan akhirnya ujungnya disalonkan oleh guru gitu ya. Tahu-tahu aja. Nah, makanya bagaimana suka duka jadi anggota dewan. Bagi Abi mah duka dan suka gitu ya. Duka dan suka. Karena duka dulu tidak mau jadi anggota dewan gitu. Sudah enak betah di pesantren. Sejak kecil juga pesantren, sekalipun belum mondok ya, pesantren di ayah. Itu kemudian harus pindah. Terbayang ya gini-gini, bahkan membacanya. Anggota dewan itu, bahkan ketika jadi anggota dewannya, kalau ditanya Bapak kerja di mana, gak bisa menjawab begitu. Enak ketika mimpin di pesantren, guru pesantren, jadi guru ngaji gitu. Jadi anggota dewan gak bisa. Kalau disebutkan anggota dewan pasti respon nanti paling dia dalam hatinya itu, wah anggota dewan koruptor menurutnya. Atau tidak gitu, wah banyak uangnya. Mungkin buat proposal aja gitu. Makanya tidak mau nih. Duka gitu. Iya. Itu tahun berapa, Abi? Berarti anggota DPR RI di Senayan? Iya. Di Senayan 2004 sampai 2009. 2004-2009 ya periodenya. Satu periode. Dan dicalonkan lagi ya. BT menolak, tidak mau. Ditanya oleh pimpinan DPP itu, kenapa tidak mau? Saya hanya duduk saja, tidak bisa. Ya, banyak unek-unek yang tidak bisa menyampaikan karena bahasanya harus bahasa DPR gitu ya. Bahkan kalau menyampaikan itu menolaknya bahasa mereka seenaknya gitu ya. Kalau menurut pandangan Abi bisa menimbulkan musyrik ucapan begitu teh. Gitu. Jadi tidak mau untuk kedua kalinya. Tapi sedikit dipaksa bahasanya. Kalau begitunya ya supaya ada suara aja. Nanti kepada siapakan aja. Nah, makanya ketika bahasa musim kampanye itu, kampanye untuk orang lain aja. Pilih si Anu gitu ya, hanya tidak di umum. Ketika datang, ada tokoh-tokohnya, jangan saya. Jadi Abi mengkampanyekan orang lain aja. Jadi sebetulnya Abi masuk ke jadi anggota dewan itu dicalonkan ya? Ya, dicalonkan. Selama 5 tahun 2005 ya sampai 2009. Sampai 2009. Tentu banyak cerita juga. Mungkin itu dunia baru bagi Abi ya, yang terbiasa di pesantren, mengajar jadi guru pesantren. Hal apa yang paling membuat Abi jadi shock gitu, Abi? Oh, ternyata seperti ini gitu, situasinya di pesantren. Di Senayan ya. Pertama 3 bulan pertama itu tidak bisa ngomong. Ya biasanya di pesantren, ya kebiasaan pesantren. Ini di situ banyak yang tidak paham undang-undang segala macamnya. Dan yakul khairan aw liyasmut, tidak bisa yakul khairan itu belum bisa.
Maksudnya diam itu. Iya, iya. Ya nyari sampai 3 bulan. Tapi ingat nih, namanya parlemen itu ngomong, pekerjaan parlemen itu ngomong kan. Iya, betul. Membuat undang-undang ngomong gitu, tidak bisa dengan hati. Gitu. Iya, benar. Digaji itu untuk ngomong gitu ya. Akhirnya pas zaman itu tuh tsunami, Iya benar. di dalam hati itu menumpuk itu pertanyaan, harus bagaimana ngomongnya. Iya. Dan tata cara untuk ngomong sih, menulis formulir dulu, daftar kepada pimpinan sidang. Iya. Nulis, tanda tangan. Akhirnya nulis aja nama. Wah, sudah gitu keringatan. Bagaimana ini? Nanti kalau disebut, ternyata ada gimana disebut. Iya. Ngomong pas itu bencana ya, tsunami itu. Akhirnya menyampaikan ayat 96 sampai 99 surat Al-A'raf yang menceritakan di sana akan terjadi bencana itu, dan kalian di antara isinya akan pertanyaan mengecam dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian merasa aman bahwa bencana itu hanya terjadi di Aceh gitu, di kekesinian dan di sinian gitu. Apakah kamu tidak akan kena bencana? Pertanyaan itu dikembangkan aja. Pokoknya ayat 96 sampai 99. Setelah selesai ada sekretariat dekat Bapak Cena Jumat depan khutbah. Khutbah di masjid DPR. Jadi isinya tuh dari situ ya. Yang ngomong gitu mah bukan di DPR atau di itu masjid mungkin gitu. Ada juga yang sini ya. Seolah begitu isinya mungkin. Oh iya. Waktu harus setelah bicara di DPR begitu, disuruh khutbah Jumat. Mungkin isinya mah begitu gitu ya. Dan ya karena kesempatan dulu ya. Dan dari situ Abi pokoknya mah menurut perkiraan hampir ketika tidak ada anggota lain, karena khotib itu dari anggota DPR terus di Senayan itu dan di Wisma di rumah DPR juga anggota dewan terus itu. Ya, kalau yang lain mah para dokter, para profesor mah dicatat dulu supaya nanti itu masuk orang. Abi masa enaknya aja karena 10 tahun di Bandung khutbah terus gitu. Jadwal itu penuh gitu. Itu tinggal masukkan aja. Jigur tidak dipikir. Dia harus sampaikan. Jadi paling seringnya sampai dikenalkan oleh ketua komisi itu ketika ada mitra kerja, dikenalkannya itu ini khotib resminya channel di DPR gitu. Dikenalkannya begitu. Nah itu kemudian kalau masih tambah lagi atau seperti begitu aja. Ya, ini sebenarnya ingin menggali juga Abi ya. Tadi sempat Abi sampaikan bahwa sebetulnya Abi nggak mau kalau ditanya pekerjaan Abi, pekerjaannya anggota dewan, karena kadang-kala identik ya tadi dengan hal-hal yang mungkin negatif ya Abi, seperti koruptor dan sebagainya. Memang ada pengalaman Abi pernah mengalami hal-hal yang demikian Abi tahu selama Abi? Iya, Abi teh pernah menerima gratifikasi ya. Gratifikasi. Oh, kenapa Abi? Untuk apa itu? Itu ya untuk salah satu rencana aja gitu ya. Sampai dan untuk menggolkannya disogok dulu para anggota dewan itu. Tinggi yang di komisi itu supaya gol. Nah, Abi maaf disebut saja ketika di Batam
di Batam, di lobi Batam, di airportnya ketika istirahat, karena banyak perokok gitu ya, Abi mojok, ternyata ada yang mengejar, yang mendekati dan mengeluarkan amplop, 3 amplop besar-besar. Dibuka tuh 60 juta. Waktu itu 60 juta, bukan sekarang. Iya, 2004 ya. 60 juta. Dan langsung aja Abi ngontak kepada ketua komisi, wakil ketua komisi yang satu praksi dengan Abi. Ini menerima ini, dibagaimana? Simpan aja dulu, kumpulkan, nanti kita kembalikan ke kas negara. Nah, sudah begitu, dan nanti akan ada yang menghubungi. Menghubungi itu ternyata dari KPK. Dari KPK. Jadi menghubungi bahwa akhirnya Abi menyampaikan, ada apa saya menerima ini, apakah saya kembalikan sekarang atau bagaimana? Ada prosedurnya. Tidak sekarang, nanti aja, jangan lebih dari 1 bulan aja. Akhirnya dikembalikan Abi oleh Abi itu ke KPK, lewat KPK, dan sampai sekarang juga punya tanda terimanya, masih ada penghargaan karena iya. Karena Abi tidak mau menerima mengembalikan ke kas negara. Baik. Dan setelah itu, setelah mengembalikan, esok harinya itu di komisi, karena akhirnya yang lain diminta kembali karena sekian miliar sudah berbagi, karena kalau di penjara semuanya mungkin berdesakan penjaranya ya, karena satu komisi semuanya menerima. Habis sedikit, 60 juta tuh. Ada yang, kalau nggak salah ada yang 200 katanya. Jadi Abi kembalikan, dan pasti itu kan jadi menyedot perhatian juga, ternyata ada yang seperti ini. Bagaimana Abi setelah itu? Kan Abi banyak diwawancara. Yang masih ingat itu TV One, Antv, kemudian Trans, itu yang ingat, yang datang khusus gitu. Ada pernah rame gitu ya, pada wartawan, dan masih ada dokumennya sekarang juga, kalau tidak hilang karena sudah itu. Nah, Abi dikucilkan di situ. Dan kalau tidak salah, tidak kurang dari 5 tahun terus diteror lewat telepon. Diteror? Oleh siapa? Tidak tahu yang teror. Dan Abi suka ke ruang kerja karena kalau kedengaran si Umi bisa menggedar si Umi, sembunyi aja gitu dari telepon gitu. Dan isi terornya apa? Isi terornya? Banyak macam, ada yang di antaranya yang ingat terakhir akan dibakar rumah. Alhamdulillah selamat sampai sekarang gitu. Dan macam-macam. Ada juga ya husnudon mungkin dicekek oleh malaikat Jibril gitu ya. Oleh malaikat, dan tugas Allah tidak ngomong. Ya, paling tidak bismillah gitu. Itu ayo aja tidak bicara. Ya mau apa bicara? Dia mungkin. Mati lagi. Sampai saat ini masih ada atau udah secara mungkin. Itu artinya ada sesuatu yang berarti gagal pada saat itu, Abi. Karena
pihak yang memberikan Ya, sertifikasi agak tidak jadi sampai tidak jadi. sampai tidak jadi. Dan ya menurut yang terendus karena ya tidak kurang dari 100 negara yang akan mendirikan itu kapernya itu akan membuat ibu kota di salah satu pulau, padahal Ibu kota yang sampai kepada Abi dari wartawan menyampaikan, membukakan tidak 100 negara sekian triliun akan tidak jadi sekarang. Dan itu ada gembiranya, gini mungkin duka sukanya nahi munkar itu ya. Kalau amar ma'ruf di pesantren enak saja, semua dakwah aja pada saat ketika dakwah di parlemen dan itu, dan alhamdulillah diselamatkan. Dan itu yang teror yang macam-macam, alhamdulillah jadi kenikmatan ya, karena disiapkannya juga Abi mati syahid gitunya. Jadi, nah itu pernah jadi pendidikan kepada anak juga, datang ke rumah tidak bawa apa-apa, biasa disebut bawa oleh-oleh apa aja dari kepulauan atau dari provinsi lain datang, itu suka diusahakan mengikuti Rasulullah, selalu bawa oleh-oleh gitu, apa saja gitu. Pulang dinas itu. Nah ini Abi tidak bawa sama sekali gitu. Kenapa? Kata si Umi, kata anak-anak, nggak ada uang, diperlihatkan uang itu 60 juta ada dipakai duit. Jadi sempat Abi bawa pulang dulu uangnya ya? Bawa pulang. Dan disimpan berapa lama waktu? Disimpan tidak sampai 1 bulan, karena peraturannya jangan lebih 1 bulan. Nah, menyampaikan itu ya, jawaban Abi, berapa yang menerimanya? Cukup, na'udzubillah, pakai na'udzubillah, cukup untuk kita masuk neraka semuanya. Akhirnya, jadi mau bagaimana Abi? Ya, minta ridhonya kepada keluarga. Sampai ada anak Abi langsung mengatakan, Allahu Akbar, oh jihad Abi akan dikembalikan. Dan mungkin Abi ada yang banyak yang mengancam, ya jihad. Ada anak perempuan yang begitu. Tapi ada perasaan seperti apa? Takut pada saat itu, kalau memang tadi ada, tapi ini karena disiapkan, ingin mati syahid gitu ya, jadi tidak ada artinya itu ancaman karena sudah dipersiapkan. Berarti ancaman teror itu tidak sampai, tapi nauzubillah ya, kejadian tidak apa-apa, tidak sampai fisik. Ya, di antaranya pernah di suatu kota di Kalimantan ya. Abi teh ketinggalan rombongan karena diwawancara, ketinggalan rombongan. Tapi karena aturannya yang kedatangan tamu anggota dewan itu ada yang menyisir gitu ya. Bapak tinggal Bapak sendiri, tapi sedang sama saya. Jadi satu mobil, satu supir, kemudian ya TNI di situ, TNI atau polisi kan pakaian sipil gitu. Nah sudah begitu. Ya, saya menjaga Bapak sendiri. Ada apa? Diceritakan itu. Ya, siap. Terus saja membimbing. Dan tidak banyak baca, hanya menyebutkan koran aja sudah banyak. Di koran itu tuh gini. Pemberitaan. Ya, siap apa? Sampai
diperkirakan sudah datang mungkin ke sini, nelpon gitu. Bapak selamat tadi, udah selamat. Iya. Nah, ketika sampai di suatu kota itu orang lain sudah pada makan, tapi ya biasa berusaha untuk tepat waktu sholat dulu aja. Nah, sudah sholat mau makan di kumpulan itu sih tidak ada kursi teh. Ternyata oleh salah seorang kursinya digini aja, dihalangi yang gendut itu. Kemudian bicara dia mukadimah bicaranya, ya secara pemberian mah uang bukan dikembalikan kepada KPK, kembalikannya ke orang miskin. Gitu. Menurut seorang ibu-ibu ngomong gitu, ya, kenapa ke KPK harus seperti kita, ke orang miskin, dibegitukan deh, abis itu nggak ada yang ngerti dia tuh. Anak Salma tidak ngaku, tidak menerima gitu ke wartawan, hanya mengaku dua keliu, atau lagi ada yang gitu. Ya, abis tidak menjawab. Ada ingat ada perkataan Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati sukut. Apabila orang tolol ngomong, jangan dijawab. Jawaban yang terbaik itu sukut, diam aja. Pertama, karena lebih dari 10 orang, kalau tidak salah, tidak sampai 20 orang. Gitu. Abi tidak akan menang secara dohir gitu. Kayaknya tidak ngomong aja. Gitu. Tapi dengan Abi diam itu, jadi bubar akhirnya semua. Takut ada wartawan ngomongnya nyerocos segera kemana-mana, karena ada yang micil panjang sekali. Salah kita ngomong begitu. Jadi memang semenjak kejadian itu Abi jadi dikucilkan tadi ya. Mungkin disindir-sindir seperti itu. Banyak yang menyakitkan bicara. Banyak yang menyakitkan. Diam aja gitu. Ketika itu sempat terlintas Abi ya, nampaknya harus selesai mungkin atau tetap jalan terus. Ya jalan terus masih waktu itu hanya sudah direncanakan tidak akan mau jadi calon lagi, tidak mau dicalonkan lagi. Hanya agak memaksa, akhirnya dicalonkan lagi. Alhamdulillah tidak menang, dan tidak menangnya Abi sujud syukur. Itu 2 kali dicalonkan lagi. Karena dalam kampanye juga mempersilahkan ke orang lain aja gitu. Silahkan pilih orang lain. 2 kali. Sudah ada kalimat tidak aja. Masya Allah, perjalanan kehidupan Nabi yang ternyata demikian sahabat MK, dari seorang pemuda dari Cianjur Nabi hijrah ke Bandung, kemudian sempat jadi anggota dewan di Senayan dengan kejadian yang Masya Allah luar biasa menguji tentu ketauhidan Abi. Ini mungkin sebagai penutup Abi, sebagai penutup juga Abi, karena kita sudah berbincang mungkin selama 1 jam ya. Hari ini nggak terasa Abi menceritakan pengalaman hidupnya yang Insya Allah luar biasa, banyak hikmah, banyak pelajaran untuk kita. Di akhir mungkin Abi, hal apa yang kemudian dari perjalanan kehidupan Abi yang tadi sudah diceritakan, ujian yang semakin memantapkan ketauhidan Abi, ini seperti apa? Ya, ini dari yang tersimak dari para guru, dan kemudian dikembangkan membaca gitu ya. Sikap menghadapi hidup itu ada 4 ya. 1, jangan diikuti ya, mengeluh ya. Innal insana khuliqa halu'a, itu sifat manusia, mengeluh. Secara umum kita yang harus dipilih itu sabar, ridho, syukur. Sabar, ridho, syukur, pilihannya itu 3. Sabar, ridho, syukur. Sabar menahan lidah, menahan hati, menahan organ tubuh.
menahan lidah dari rewel bawel, menahan hati dari gelisah dan marah, menahan organ tubuh, tidak banyak usil. Iya. Kalau ridho mah tidak ada beban, ridho raditu billahi robban. Kalau syukur, kalau ridho, kalau sabar, pahalanya itu tidak akan terhitung. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang sabar itu pahalanya tidak akan terhitung saking banyaknya. Pahala sabar itu tidak ada akhirnya. Bukan lama lagi. Yang harus dihadapi dengan sabar itu sedikit. Yang lama itu pahalanya. Khalidina fiha. Kemudian kalau ridho mah lebih dari sabar, bukan tidak akan terhitung. Kalau ridho mah diridhoi Allah, man radiya falahu ridho. Kalau diridhoi Allah mah dicintai Allah. Lebih baik mah syukur. Syukur mah bukan dibalas lagi, tapi ditambah. La azidannakum, la in syakartum, la azidannakum. Bukan dicintai lagi, ditambah. Tambahnya di dunia, pokoknya nanti di akhirat. Nah, dalam keadaan apapun, kalau bisa mah syukur. Dan pasti ada yang harus disyukurinya. Bagaimanapun musibah, beratnya kalau masih sadar diri, masih bisa bernapas, paling tidak yang harus disyukuri itu masih bisa bernapas, itu juga. Masih bisa menyebut Allah, harus disyukuri juga. Iya, iya. Jadi bagaimana supaya bisa syukur? Semangatnya harus melihat yang ada, yang tersisa. Jangan memikirkan yang hilang. Tidak ada, ya. Yang tidak ada. Iya, itu pasti bisa syukur. Nah, bisa sabar atau ridho atau syukur. Jangan lupa niat. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang tujuannya, targetnya akhirat, pasti akan kami tambah. Tambahnya di dunia, yang pokoknya di akhirat. Paling tidak apa? Bisa sabar itu, bisa ridho, bisa syukur di dunia itu. Bisa. Itu jadi supaya bisa sabar, bisa ridho, bisa syukur itu. Jangan lupa target, ingin bahagia akhirat. Jadi disepelekan yang di dunia ini. Masya Allah, ini jadi singkatnya pesannya, ya. Semoga kita tidak salah niat. Tidak salah niat. Niatnya itu ingin bahagia akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah. Surat 42 ayat 20. Jadi senantiasa niat dulu, Abi, karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Segala sesuatu amal tergantung pada niat. Segala sesuatu, alhamdulillah, mau jinah juga jadi diniatkan jadi baik. Tetap aja kalau jinah amal, ya. Sesuatunya amal. Sesuatunya adalah innamal a'mal, amal itu yang wajib, yang sunat, yang ibahah, yang boleh. Nah, kalau niatnya baik, yang boleh juga jadi ibadah. Kebiasaan itu, kebiasaan seperti makan, minum, niatnya baik, jadi ibadah. Alhamdulillah, Abi terima kasih. Sami-sami. Cerita banyak hal hari ini, Abi. Mudah-mudahan jadi ibrah pelajaran untuk sahabat MK juga yang sedang yang menyimak ya di hari ini perjalanan kehidupan Abi, yang tadi insya Allah banyak sekali hal-hal yang menyiratkan inspirasi bagi kita sahabat MK, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil juga jejak-jejak pengalaman Abi Jalal ini dalam kehidupan kita. Abi terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.